Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus salihati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan di siang yang penuh berkah ini, hingga kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, dan kita masing-masing berdoa kepadanya, memohon pengampunan atas segala dosa kesalahan yang pernah kita perbuat, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan meridainya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi yang telah mengantar manusia pada jalan yang benar, hingga perbuatan beliau, perkataan beliau, diamnya beliau
dijadikan sebagai salah satu landasan berislam yang diistilahkan para mufassir-mufassirah, yaitu al-hadis. Oleh karena itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya berdoa, baik itu di kala pagi, siang, sore, bahkan malam, agar berislam di permukaan bumi Allah tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sampai waktu yang ditentukan Allah kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita saling mengingatkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu akan menghitung nikmat pemberian Allah kepada kamu, niscaya tidak sanggup menghitungnya. Ayat ini tentu memberitahukan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang terlihat maupun yang tersembunyi, sebagai media kenikmatan yang membuat manusia bahagia di dalam kehidupannya, adalah semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia senantiasa patut bersyukur kepadanya, patut memohon sembah sujud kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan ini, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba, kecerdasan, kepandaian. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat tersendiri pada diri manusia adalah kenikmatan akal. Jadi hanya manusia saja yang diberikan potensi kecerdasan, kepandaian yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah di dunia ini, selain daripada manusia, sebagai tanda bahwa manusia memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya di dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan iqra, bacalah, sebagai tanda bahwa manusia senantiasa dituntut dan dituntun agar ia ada motivasi membaca, baca buku, baca Quran, baca yang bernilai manfaat dalam kehidupan ini, agar bertambah pengetahuan kita, bertambah ilmu kita, yang tidak stagnan jalan di tempat, tetapi maju terus, selalu kita isi kecerdasan kita, kepandaian kita. Mesti kita terkadang ada kultum, ada pengajian, menambah wawasan kita tentang keagamaan, mampu menganalisa
apa yang terjadi masa sekarang yang tentunya bisa kita baca dengan menggunakan teknologi berupa HP. Di dalam HP tentunya berbagai macam program. Tinggal kita memilih program apa sebagai pintu jendela untuk mengetik apa yang kita inginkan. Kita ketik, maka muncullah informasi apa yang kita inginkan. Apalagi ada program Google Kecerdasan yang tentu berbagai macam keinginan apa yang kita ingin ketahui akan diberitahukan. Luar biasa teknologi di era digitalisasi saat sekarang yang membuat pikiran kita selalu terbuka, tidak ketinggalan. Yang memang itulah yang dirindukan di dalam berislam. Ada dinamisasi, ada kemajuan. Senantiasa kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Kita baca Al-Quran, berbagai macam peristiwa yang diinformasikan kepada kita. Bagaimana para nabi, para rasul terdahulu menegakkan panci-panci Islam, kebenaran. Apa yang terjadi masa yang akan datang tentu juga diberitahukan kita di dalam Al-Quran. Betapa banyak terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antara penyebabnya adalah ketidaksinambungan informasi. Pemahaman kita masa dulu saat akan datang yang membuat kita salah paham, persepsi lain terhadap informasi yang menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Itulah yang senantiasa kita hindari. Kualitas baca, motivasi kita senantiasa kita tingkatkan agar selalu kita terhindar konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat yang diakibatkan kesalahpahaman, kesalahpersepsi memahami sesuatu. Agar kita hidup tenang, tumanina beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama dengan orang yang bersabar. Kesabaran membuat kita bertahan hidup, membentengi diri kita untuk bekerja. Sebagai kepala rumah tangga tentunya kita memiliki profesi berbeda-beda. Ada sebagai dosen, tenaga edukasi, tenaga guru, pengusaha, pedagang, dan seterusnya. Yang tentu di saat kita bekerja selalu kita menghindari bencana, kesalahpahaman saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi terkadang bencana menghadang kita saat kita menjalankan tugas. Ketika itu datang, maka tentunya nikmat kesabaran yang Allah berikan dalam diri kita senantiasa kita kedepankan, yang dijadikan sebagai pelindung, menstressing terhadap masalah yang dihadapi. Bukan hawa nafsu, bukan kemarahan, tetapi ketabahan, sabar menghadapi. Maka insya Allah solusi-solusi yang kunjung datang di dalam penyelesaian masalah karena kita tobat dengan kesabaran menanggapi apa yang kita hadapi saat kita bekerja, baik secara sosial maupun secara internal keluarga. Maka tentu lewat kesabaran yang dihadirkan di dalam diri kita, maka ketenangan, kedamaian pun hadir di dalam memberkahi perjalanan hidup kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah harta. Harta yang ada pada diri manusia statusnya hanya pakai saja.
Hak milik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengambil miliknya, maka tidak ada daya kekuatan manusia, hanya pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era digitalisasi ini tentunya berbagai macam cara kita berbisnis, berbagai macam cara kita yang halal untuk mendapatkan uang atas jerih payah kesabaran yang tentu kita lakukan. Maka Allah memberikan lidahnya rezeki. Maka ingat, ada hak orang lain. Kita sisipkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala yang memberkati perjalanan hidup kita. Panitia masjid menyampaikan bahwa secara gamblang, secara sistematik, transparansi tentang renovasi Masjid Ar-Rahman yang tentunya sangat membutuhkan partisipasi kita agar ketika kita datang di masjid yang kita cintai ini, kedamaian, ketenangan, konsentrasi khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kesemuanya itu didukung dengan harta yang kita sisipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tenang, bahagia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hawanya dingin, tumaknina beribadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum memperlihatkan amalan-amalan apa yang kita sumbangkan di Masjid Ar-Rahman atau di tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridahnya, akan memberikan balasannya apabila kita berpindah alam, yaitu alam barzakh menuju alam akhirat. Dengan demikian, jikalau sekiranya ketiga nikmat Allah Subhanahu wa taala, harta, kecerdasan maupun kesabaran berimplikasi di dalam diri kita adalah bahagia, di dalam menjalani hidup ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dampaknya atau implikasinya membawa kesengsaraan di dalam perjalanan hidup kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk yang Allah ciptakan di dunia ini sebagai nikmat, tentunya terkadang kita merasakan bahagia, terkadang kita merasakan sedih. Itulah ujian yang Allah berikan untuk diukur sampai di mana letak ketakwaan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi logisnya, karena kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam marwah, alam rahim kandungan ibu kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna, maka tentunya kesanggupan kita hidup di dunia, apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan di dalam diri kita, sedih atau bahagia, maka konsekuensi logisnya adalah tetap istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa yakum wa taqabbal minkum tilawatan wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama bar. Asyhadu an la ilaha illallah wal hakimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi qala mizallati wa salaka bina tariqal hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatul ahyan ibadallah. Ittaqullah ta'ala min khairi wa antahu amanakum. Wa alham sanna bil malaikati usifaqalat innal malaikata sanna ya ayyuhallazina amanu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya dan menempatkan posisi yang terbaik dalam barzakh menuju alam akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wa khairar rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma salli wa sallim wa akhir. Allahumma ghfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat innaka samiu qarib mujib qadal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa aqimus shalah.